Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan juga para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah. Mudah-mudahan ibadah salat zuhur kita yang tadi kita lakukan dan kita lanjutkan dengan pengajian pada siang hari ini, senantiasa Allah berikan rahmatnya kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin dimanapun Anda berada, kami menyapa para pemirsa yang mengikuti kajian ini dari YouTube Masjid Istiqlal TV. Dimanapun Anda berada, semoga juga mendapat keberkahan meskipun jauh nan jauh di sana. Mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan dan juga keutamaan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita akan mengaji dan mengkaji kitab Kashful Gummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah yang dikarang oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hassani. Beliau adalah seorang ulama besar di Makkah Al-Mukarramah yang mengarang banyak kitab, salah satunya kitab ini. Baik, saya akan lanjutkan kajian pada bab yang berikutnya. Kita mencari keberkahan, tabarukan dengan membaca kitab ini yang dikarang oleh ulama besar. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Telah berkata Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hassani dalam kitabnya, beliau menulis kitab ini melanjutkan bab tentang inzarul mu'sir, yaitu kalau kita artikan inzor itu adalah menunda. Al-mu'sir adalah orang yang terhimpit. Jadi ada keutamaan menunda penagihan bagi orang yang terhimpit hutang, Pak. Jadi kita hidup ini di luar sana mungkin ada praktek-praktek muamalah hutang piutang, ya. Kita meminjam kepada seseorang teman atau teman meminjam kepada kita. Ya, itu hutang piutang itu biasa, Pak. Ya. Karena kondisi kita ini kan beda-beda. Ada yang memang sedang sulit sehingga kita harus meminjam uang dan sebagainya. Nah, ini Nabi mengatakan, di mana pengarang kitab ini menyusun kitabnya, beliau mengawali an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abi Qatadah radhiyallahu an, di mana Abi Qatadah pernah mendengar Nabi bersabda. Nabi mengatakan, man nafasa an gharimihi au maha anhu kana fi zillil arsy yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Hadis sahih. Nabi mengatakan, barang siapa yang menunda tagihan terhadap orang yang terlilit hutang, bahkan kata Nabi, dia juga membebaskan tanggungan hutang darinya,
kana fi zilil arsy yaumal qiyamah. Nanti kelak di hari kiamat ia akan berada di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Jadi yang pertama hadis ini ya mengingatkan kepada kita bahwa siapa saja yang menunda, ya mungkin saudara kita sedang tidak punya uang, ya. Kita memang urusan hutang piutang ini kadang saudara kita, tetangga kita ada yang sedang jatuh tempo, harusnya harus bayar, tetapi ya dia menjelaskan bahwa saya sedang sulit, ya tidak punya uang. Nah, kalau kita yang memberi hutang ini ya punya kebijaksanaan, ya kita ya sudah, ya nanti saja. Nah, ini kata Nabi itu orangnya cakep tuh. Orang kayak begitu cakep, ya. Kata Nabi nanti di hari kiamat itu Allah naungi dia di arsy, ya. Dinaungi oleh Allah. Bahkan kata Nabi, ia juga membebaskan tanggungan hutang darinya. Jadi kita lihat dulu Pak, ya saudara kita ini, ya kita ngutangi dia sampai jatuh tempo belum bayar juga, terus dia memang sulit, ekonominya sulit, ya, akhirnya ya sudahlah, saya ikhlaskan, ya, saya ikhlaskan, saudara tidak perlu lagi membayar kepada saya. Nah ini kata Nabi, kalau kita punya sikap seperti itu nanti dapat naungan dari Allah di hari kiamat, ya. Jadi kita lihat dulu orangnya, ya. Kalau lihat memang wah ini memang ya mohon maaf ya, sehari-harinya juga ya tidak kelihatan, ya, pekerjaannya, ekonominya juga tidak kelihatan, memang susah orangnya, ya. Kalau kita punya kebijaksanaan, ya sudah, hutangnya dibebaskan, ya. Anda tidak punya hutang lagi, jadi sedekah Pak, jadi sedekah, itu cakep tuh, ya. Jarang kayak begini nih, orang jarang yang kayak begini. Makanya kata Nabi nanti di hari kiamat Allah naungi, ya, dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Jadi ini yang pertama, ya. Mungkin kita pernah menghadapi hal ini atau melihat tetangga kita juga mengalami hal ini, ya, bisa diberitahu, ya, bisa disampaikan. Nah yang kedua kata Nabi dalam kitab ini, dalam hadisnya, An Abi Qatadah, masih dari sahabat Nabi Abu Qatadah, ya, radhiyallahu anhu aidan annahu qala. Beliau Abi Qatadah pernah mendengar Nabi bersabda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi bersabda, di mana Nabi yaqulu, Nabi pernah mengatakan, man sarrahu ayyun jiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah fal yunafis an mu'sirin au yadu' anhu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitannya nanti di hari kiamat, ya. Setiap orang kita ini Pak, kita tidak tahu nanti keadaan kita di hari kiamat seperti apa, ya. Memang hari itu adalah hari yang sangat sulit, ya. Makanya jarang nanti di hari kiamat itu orang akan dinaungi oleh Allah sesuai amalnya masing-masing ketika di dunia, ya, sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Nah, siapa di antara kita yang ingin Allah selamatkan dari kesulitan di hari kiamat? Fal yunafis an mu'sirin au yadu' anhu. Hendaklah ia menunda tempo hari penagihan hutang dari orang yang belum punya, ya, atau membebaskannya darinya, Pak. Jadi ini adalah salah satu amalan yang utama juga memang, ya, walaupun ini dimensinya dimensi muamalah Pak, bukan ibadah seperti kita sholat, itu karena udah wajib, ya, puasa udah wajib.
Tetapi ini ada amalan yang sehari-hari di masyarakat muamalah, lalu kita lakukan ini, dahsyat sekali keutamaannya nanti di hari kiamat. Ya, menunda ya jatuhnya tempo penagihan hutang. Ya, lalu kita ulur, ya kita berikan toleransi sampai jatuhnya lagi juga sama, belum bisa bayar juga, kita ulur lagi, ya sampai berapa kali, bisa 3 kali, ya kita minta, kita tagih hutang itu, lalu memang kondisi ekonominya juga sangat payah, sangat sulit, ya sudah kita ikhlaskan. Nah ini amalan utama kata Nabi. Ya, jadi memang Bapak Ibu sekalian, ini terjadi di tengah-tengah kita, pinjam meminjam, hutang piutang, ya itu sering terjadi di tengah-tengah kita. Ya, tetapi ternyata ada keutamaan, Pak. Ada keutamaannya. Ya, dalam suatu kitab kan dijelaskan, Pak, beda antara sedekah dan menghutangi, Pak. Kita punya uang, ada pengemis. Bapak Ibu di depan rumah kita suka sering lewat tuh pengemis. Kita sedekah sama pengemis itu masih kalah hebatnya dengan kita memberi hutang kepada saudara kita yang sedang susah. Ya, kenapa? Kok beda? Ya. Nah, dalam suatu kitab Nabi menjelaskan kalau kita memberi sedekah kepada pengemis, belum tentu pengemis itu sedang butuh, Pak. Belum tentu pengemis itu sedang butuh. Tetapi orang yang meminjam, berhutang, ya ada tetangga kita, Pak, saya minta, saya pinjam dong uang. Saya nggak butuh untuk anak sekolah saya, butuh untuk makan saya, saking butuhnya, Pak. Dia minta minjem ke Bapak, itu utang kan? Ya saya kasih, saya utangi. Itu lebih afdol daripada Bapak sedekah kepada pengemis. Karena orang yang hutang itu sudah jelas pasti dia butuh. Butuh. Tetapi orang yang bersedekah kepada pengemis belum tentu pengemis itu sedang butuh. Itulah kenapa ulama menerjemahkan hadis itu sangat beda, ya. Makanya memberi hutang itu pahalanya lebih besar daripada sedekah, Pak. Pahalanya lebih besar daripada sedekah, ya. Apalagi tadi kalau hutang yang kita berikan itu kita tangguhkan atau bahkan kita bebaskan dengan alasan tadi, ya, dengan alasan orang itu sangat sangat ekonomi sangat memprihatinkan, ya makan saja udah susah tiap hari seperti itu kan, ya itu luar biasa, Pak, itu luar biasa, ya. Tapi juga jangan dimanfaatkan nih kepada orang yang, ya, wah ini ada hadisnya seperti ini, saya mengutang aja, nggak bisa juga, nggak boleh menggampangkan juga, Pak. Karena hutang ini berat juga sebetulnya, Pak. Kita minjem sama orang, hutang itu juga berat. Kan Nabi pernah nggak mau mensolati jenazah yang masih ada hutang piutangnya, Pak. Makanya Nabi nanya, wahai sahabat, apakah sahabat ini pernah punya hutang? Nabi tanya dulu kepada sahabat-sahabat sebelum mensolati jenazah yang ada di depan Nabi. Kalau sudah tidak ada punya hutang piutang, selesaikan dulu. Sama dalam hal membagi warisan, Pak. Ya, ahli waris sebelum dibagikan ahli waris harus diselesaikan hutang piutangnya dulu baru dibagikan. Ya. Punya warisan 100 juta, punya hutang 50 juta, 50 juta keluarin dulu. 50 juta berikutnya baru dibagikan buat ahli waris. Seperti itu harusnya. Ya, nggak boleh utang dibelakangkan. Ya, wah dibagi dulu warisan. Nanti utangnya dibiarin. Nah, nggak bisa, kasihan, Pak. Kasihan orang yang sudah meninggal membawa hutang itu, kasihan. Di alam sana kasihan. Ya, itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran, ya, perilaku hutang piutang di dalam Islam. Baik, yang terakhir, ya, sedikit saya sebagai penghantar, ya, yang terakhir masih hadis yang ketiga, masih perihal yang sama, ya. Hadis ketiga ini dari An Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dari Huzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, talaqatil malaikah ruhu rajulun mimman kana qablakum. Ada sebuah riwayat, Pak, zaman dahulu kala ada malaikat pencabut ruh. Kalau kita kenal namanya malaikat Israel. Ya, dulu ada malaikat Israel pernah datang kepada seseorang sebelum kalian. Ya, faqalu a'milta minal khairi syai'an. Malaikat Israel bertanya kepada orang itu, pernahkah engkau beramal sesuatu, wahai saudaraku? Ya, biasanya kalau kita didatangi malaikat Israel ini agak, ya, malaikat yang tidak dirindukan kehadirannya. Ya, malaikat yang tidak dirindukan kehadirannya itu malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa kita kan. Ya, kalau malaikat rahmat sih kita pengen didatangi. Tapi kalau malaikat Israel ini, jangankan jamaah, ustadz aja nggak mau. Nanti dulu ya. Ini malaikat Israel datang kepada orang sebelumnya dahulu kala. Dia berkata, adakah amal yang kamu perbuat? Qala la. Ya, tidak ya malaikat, kata orang ini. Malaikat itu berkata, qalu tazakkar. Kata malaikat, coba deh ingat amalan apa yang pernah kamu lakukan. Qala kuntu. Akhirnya orang ini ingat. Qala kuntu adayinu nas fa amaru fatyani ayyunzirul mu'sir. Kata orang ini, aku pernah memberi hutang, akhirnya aku disuruh, akhirnya aku menyuruh anak buahku untuk menunda orang yang terhimpit hutang itu. Ya, jadi dia ini posisinya sedang memberi hutang, Pak. Ya. Orang yang mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, ya, itu memberi hutang, akhirnya dia menunda itu, menyuruh ajudannya untuk menagih hutang itu. Akhirnya dia menunda dan membebaskan orang yang punya hutang tadi. Qala Allahu tazawwaju anhu. Nah, kata Nabi, ya, orang ini pada akhirnya apa? Ya, dalam keadaannya dia dimaafkan, diberikan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah. Jadi ini, ya, akhir yang begitu indah, husnul khotimah, di mana dia punya amalan yang sesungguhnya amalan ini begitu sederhana sehingga mengakibatkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, Pak. Ya. Jadi dia tadi menunda sesuatu yang mungkin dia menghutangi orang, ya, terhimpit, membebaskan, ya, dari orang yang mau membayar tadi tidak sanggup dia membayar. Nah, akhirnya dia diberikan oleh Allah ampunan dari segala dosanya, luar biasa. Jadi ini amalan yang memang kaitan dengan muamalah, ya, yang ada di tengah-tengah kita yang sering dilakukan. Ya, mungkin kita juga pernah mengalami ini, ya, memberikan hutang kepada saudara kita, ya, atau meminjam kepada saudara kita. Jadi ini 3 hadis ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal, ya, amal ibadah kita sekalian di tengah-tengah masyarakat, ya, di rumah kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan hal-hal ini sekalian. Baik, saya kira 3 hadis ini sebagai penghantar. Saya serahkan selanjutnya kepada moderator, kepada beliau, kami persilakan. Sekarang kan lagi heboh, Pak, masalah pinjaman ojol ini, Pak, ya. Itu berat banget tuh, Pak. Di samping pinjamannya juga ngeri juga, kalau orang ngutang bisa sampai bunuh diri, takut gitu, Pak. Itu harusnya kan itu diawasin juga, Pak, ya. Paling nggak dilarang lah gitu. Yang kedua, Pak Ustadz, ada yang bertanya, Pak Ustadz, misalnya seorang bapak ini dia pinjem sama anaknya gitu, terus belum sempat bayar,
bapaknya meninggal. Itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Apakah dia tetap nanti dikejar terus atau gimana gitu? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wabil taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andang atas pertanyaannya cukup baik. Memang yang pertama kaitan dengan ojol ya, pinjol ya, pinjaman online yang sedang tren ya, gampang diakses sekarang di HP kita gitu kan. Ya memang ini teknologi ya, akhir-akhir ini meminjam dengan cara yang online ya, dan bahkan itu memang ada bunganya ya kan, ada ribanya seperti itu ya, memang dalam Islam tidak diperbolehkan ya. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba ya. Setiap pinjam meminjam yang berakibat kepada ada manfaat di dalamnya itu adalah riba ya. Itu dalam hadis mengatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Hati-hati. Jadi hutang piutang ini juga jangan sampai ada unsur ribanya Pak. Bunga nggak boleh ya, ada unsur ribanya. Kecuali begini, misalkan kita mengembalikan tetapi kita lebihkan, itu boleh ya, tanpa disebutkan di awal, di akad ya, itu diperbolehkan mengembalikan lebih dari pinjaman itu. Minjam 10.000 ya, akhirnya kita ada rezeki nih, kita kasih yang meminjami kita, saya kasih 20.000, itu boleh ya. Yang tidak boleh jika ada akad di sebelum pinjam meminjam itu ya, misalkan antara kedua belah pihak ini ya, nanti tolong dikembalikan lebih dari 10.000 ya. Nah itu kalau seperti itu sudah haram hukumnya, itu namanya riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Itu dalam hadis mengatakan demikian, itu haram. Nah pinjaman online ini juga bisa mengarah ke sana kan ya, sesuatu yang tidak diperkenan. Apalagi ini kan muamalah ini sebetulnya Pak demi kebaikan, sebetulnya tidak boleh ada yang dirugikan. Kalau ada yang dirugikan di satu pihak, itu praktek muamalahnya tidak syar'i ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam, makanya nggak boleh ya. Kalau salah satu pihak ini dirugikan misalkan ya, apalagi online ini kan kadang-kadang dikejar-kejar juga sama sama penagih juga pada akhirnya kan. Nah makanya harus berhati-hati Pak ya, ini ya kita nggak boleh asal pinjam meminjam padahal di dalamnya ada unsur-unsur yang diharamkan. Nah yang kedua tadi, pertanyaan Bapak bagus sekali, bagaimana anak meminjam ke bapaknya sudah meninggal ya. Ya memang ada juga ya kejadian seperti ini, jarang sebetulnya anak itu memberikan untuk orang tua sebetulnya bukan meminjam gitu kan. Iya, nggak usah meminjamkan, udah Bapak ini buat punya Bapak kan. Apalagi anak itu emang ya anaknya dia kan, seperti itu. Tapi ini seperti itu ada ya, ada juga mungkin seperti itu gitu kan, keburu meninggal gitu kan. Ya hutang sebetulnya harus diselesaikan Pak ya, diselesaikan. Makanya kalau ada yang meninggal tuh kan kita sering kalau kita bisa sebelum nyolatin ada 3 tuh yang diingetin oleh keluarga. Yang pertama, mohon dimaafkan jika jenazah ini ada salah. Yang kedua, kalau ada hutang piutang dihiwalahkan, dalam bahasa fikih begitu. Dihiwalahkan itu dipindahkan kepada ahli waris. Ya, jadi dihiwalahkan kepada ahli waris, nanti yang punya hutang itu nagih kepada ahli waris Pak. Kepada ahli waris, itu dalam Islam begitu. Ya, makanya bagusnya itu diingatkan begitu sebelum disolatin, diselesaikan hutangnya. Baru disolatin, seperti Nabi mempraktekkan demikian ya, karena ya Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya hutang ya, yang punya hutang. Jadi bisa di situ Pak ya, bisa anaknya juga mengikhlaskan sebetulnya. Mengikhlaskan itu kan bapaknya, orang tuanya kan ya. Sebetulnya Pak, posisi anak kepada orang tua itu sebetulnya ya
Udah kewajiban, Pak. Anak itu memberikan orang tua itu wajib, Pak. Bukan zakat. Saya mau zakat kepada orang tua saya, nggak boleh, nggak, bukan. Orang tua itu bukan dizakati, orang tua itu dikasih. Emang sudah ada haknya, itu boleh kita kasih. Ya, saya mau infak sedekah sama orang tua saya, wah ini bahasanya bahasa kurang bagus, anak kurang adab, kurang sopan ke orang tua. Ya kita kasih kepada orang tua gitu kan. Ya karena kita punya kewajiban sebagai anak kepada orang tua, memberikan, ya, memberikan nafkah, ya, bukan saja kepada istri, kepada orang tua kita. Jadi saya kira itu, Pak, solusinya. Tetapi kalau juga ini kekeh nih, kalau bahasa Sundanya kekeh nih anak nih, waduh Pak, jadi bayar nih. Ya, jadi bapak itu kan ada ahli waris juga, Pak, yang lain. Nah, ahli waris itu yang apa? Menunaikan hutang si bapak. Ya, jadi dikeluarkan dari harta warisannya, ya. Itu seperti itu. Saya kira yang menyelesaikan orang yang masih hidup, orang yang masih hidup, kira-kira.